semangkuk sup mie. Dengan cepat dilahap. 3 orang. Ibunya menyuruh anaknya untuk memakan telurnya. Kakak bingung. Apa ibu tidak makan? Ibu tidak lapar. Bos wanita mulai bergumam dengan suaminya. 3 orang hanya 1 mangkok. Suaminya menasihatinya untuk tidak bicara seperti itu. Tapi sekarang kakaknya marah. Siapa yang membiarkan kamu makan begitu banyak? Ibu belum makan. Ibu tidak marah. Bertanya pada adiknya apa dia sudah cukup makan. Dia tidak ingin makan. Membiarkan ibunya untuk makan. Lalu kakak berbicara. Ibu, tunggu saya mencari uang. Saya akan membelikan mie setiap hari. Ibunya terharu. Melihat 2 putranya. Ibu menyingkirkan piringnya. Selama mereka baik, ia akan membawa mereka makan lagi. Ibunya mengeluarkan sisa uangnya. Bos, berapa harganya? Harga semangkuk mie adalah 5 yuan. Dia membayarnya. Dengan ragu-ragu, mereka bersiap pergi. Ada suara kembang api di luar. Malam ini adalah malam tahun baru yang penting. Setahun kemudian, malam tahun baru lagi. Di restoran mie yang sama, bos sedang bersiap menutup kios. Ibu dan 2 anaknya datang lagi. Ternyata pelanggan yang sama. Bos wanita mendengar, minta maaf sambil berjalan. Menyambut ibu dan putranya. Ibu memesan semangkuk kuah panas. Bos menyuruh ketiganya untuk duduk. 3 orang itu berbincang-bincang sambil tertawa bahagia. Di dapur, suami dan istrinya berdiskusi apakah mereka harus membuat 3 mangkok mie. Ini tahun baru. Tapi istrinya tidak setuju. Mereka akan tidak enak hati. Kemudian, bos menambah mie ke dalamnya. 2 orang itu tersenyum. Hasilnya, ibu membagikan sumpit. Kedua anaknya makan dengan lahap. Dan memberikan ibunya untuk makan juga. Mama masih bilang tidak lapar. Tapi tidak deh. Apat menolak anaknya. Ibu meminum supnya. Kalian berdua makan mie-nya. Tapi anak-anak tidak mau mendengarnya. Kemudian dia mengambil mangkok dan menyeruputnya. Kakak berkata, mie tahun ini sepertinya lebih banyak dari tahun lalu. Ibu melihat ke arah dapur. Menyiapkan uang untuk membayarnya. Bos wanita menghitung uang 10 yuan. Dan mengembalikan 5 yuan. Tapi ibunya ingin membayar 10 yuan. Anak-anaknya juga meminta bos wanita untuk menerimanya. Mendorong ketiga orang itu keluar. Tidak berkata apa-apa. Ibunya berlinang air mata. Menundukkan kepalanya berterima kasih. Kemudian, ketiganya berjalan bergandengan tangan. Setahun berlalu. Bos baru saja mengucapkan selamat tahun baru. Tiba-tiba teringat sesuatu. Cepat masuk ke dalam toko. Hapus harga mie kuah. Kemudian menghapus angka 8. Dan menggantinya 5 yuan. Bos wanita agak cemburu. Mengapa Anda begitu baik dengan orang asing? Bos menjelaskan bahwa mereka datang membawa berkah. Kemudian, mereka datang. Duduk di meja nomor 2. Memesan mie kuah. Tapi kali ini dia memesan 2. Bos meletakkan 2 mie. Tapi dia berhenti ketika hendak menutupnya. Dia menambahkan 1 porsi mie. Kali ini 2 anak itu tidak langsung makan. Membiarkan ibunya untuk makan dulu. Ibu mencoba mie-nya. Dia berterima kasih pada anaknya. 2 tahun lalu, ayah tewas dalam kecelakaan mobil. Masih menyisakan hutang. Dia bekerja sendirian di luar bertahun-tahun. Untungnya kedua anaknya penuh pengertian. Kirim koran setiap hari. Membantu memasak setiap hari. Saat ini, akhirnya ibu sudah dapat melunasi hutang. Dan anaknya juga punya berita bahagia. 1 bulan yang lalu, guru meminta mereka menulis cerita. Jadi ia menulis cerita tentang semangkuk mie ini. Kisahnya diapresiasi oleh guru. Mengaturnya untuk berbicara di depan orang. React time sama dengan 0.4s, lebih besar dari suami istri pemilik toko. Ikut mendengarkan konten yang ia bacakan. Ia sangat berterima kasih pada pemilik mie. Saat saya besar nanti, saya juga ingin membuka toko mie. Istri bos mendengarkannya dan menangis. 15 tahun kemudian, rumah mie siang menjadi sangat terkenal. 15 tahun yang lalu, kisah semangkuk mie menjadi topik yang indah. Dan di malam tahun baru, meja nomor 2 akan disiapkan untuk ibu dan 2 anaknya. Semua orang berkata, posisi ini disiapkan oleh bos. Tapi sudah menunggu 15 tahun. Lalu sebuah suara memanggilnya. Bos, apakah Anda masih menjual mie seharga 5 yuan?
Ternyata, ibu dan putranya ada di sini. Anak-anak sudah tumbuh dewasa. Rambut ibunya sudah beruban. Anak bungsunya sudah lulus kuliah. Anak sulung baru kembali dari Amerika. Hari ini, mereka ingin kembali makan mie. Masih di meja nomor 2. Masih 5 yuan. Mereka akhirnya bisa memesan 3 mangkuk mie. Film pendek ini berjudul Semangkuk Mie. Diproduksi oleh Departemen Seni, Universitas Komunikasi China. Cerita ini berdasarkan novel Jepang yang terkenal. Semangkuk Mie. Film pendek ini banyak perjuangan. Beberapa detail yang sederhana. Pertama kali makan mie. Kedua anak itu memakai seragam sekolah. Kedua kali makan, kakaknya memakai baju baru. Ketiga kali makan, adik memakai baju kakaknya di tahun lalu. Ini menunjukkan kehidupan mereka membaik. Dalam ceritanya, pemilik mie tidak dibayar dengan harga mahal. Ada saatnya, beberapa kebaikan kecil, tapi bisa memberikan kehangatan di hati manusia.